dari awal memang persidangannya kan memang sudah tidak seimbang ya, artinya kelihatan sekali majelis, khususnya ketua majelis nih, dia udah berat sebelah karena kita sampai berdebat dan ingin juga protes keras ya, karena pertanyaannya yang dia tanya kita jelaskan kan pun nggak nyambung gitu. Nah jadi dengan kita diputus begitu kita udah nggak aneh, tidak kaget lagi ya, karena memang sejak awal sampai akhir putusan kelihatan sekali itu berat sebelah. Kedua, si Hotman Paris itu pagi-pagi sudah mengundang media untuk meliput hasil putusan. Artinya mungkin dia sudah tahu putusannya akan majelis pro ke sana. Justru dari pihak kami ya, saya, Komisi Otang, Pak Partai dan Pak Hotman nggak tahu sama sekali ya, tahu-tahu memang putusan itu kita anggap tidak seimbang ya, berat sebelah. Tapi kita tidak sedih ya, biasa lah itu ya, kan ada putusan pertama juga ada banding, akhirnya kita nyatakan banding ya, kita protes keras, kita nyatakan banding bahwa majelis yang dipimpin oleh JS ya itu tidak fair dan berat sebelah. Jadi ya kita sih ketawa aja, nggak sedih lah itu, foto kita udah banding. Banding yang jelas kan majelisnya akan di Dewan Pimpinan Pusat Kehormatan Peradi ya. Jadi di Peradi Pusat itulah nanti majelisnya dibentuk lagi untuk memeriksa banding kita gitu. Jadi nanti kelihatan dari pengajuan banding kita itu terlihat jelas kok. Kita itu kan mengadukan Hotman Paris itu karena media selalu menanyakan kepada kita bagaimana komentar dari Bapak ketika Hotman Paris ngomong begini, maka kita komentarin. Nah, komentar itulah yang memang akhirnya menjawab apa yang dikatakan ataupun dilakukan oleh Hotman Paris terhadap klien kami. Nah, itulah yang kami ajukan ke Dewan Kehormatan Peradi DKI. Nah, ternyata ya komentar kami itu ya seolah-olah terputus gitu, tidak ada kaitannya dengan pernyataan-pernyataan Hotman Paris yang selama ini dia lontarkan melalui media. Jadi media datang ke kita itu nanya, bagaimana Pak komentarnya Hotman Paris seperti ini, Bapak jawaban seperti itu, ya kita jawab. Ternyata itulah yang memang tidak dipakai oleh majelis untuk menyelesaikan ataupun melihat pokok permasalahannya. Jadi benar-benar berat sebelah. Dan saya pun tidak kecil hati karena masih banyak organisasi advokat. Peradi aja ada 3, ada 4. Ada Peradi Langitan. 4 Peradi ini juga sudah menawarkan saya, 3 Peradi ini sudah menawarkan saya untuk saya pindah, ya pindah dari Peradi Soho. Nah, inilah bibit-bibit perpecahan di Peradi Soho, karena majelis ini kok masih juga ini kan majelis sudah lama katanya kerjanya ngintip pengacara-pengacara yang sedikit melanggar etika. Nah, kita disidangkan untuk pertanggungjawaban etika, majelisnya sendiri tidak punya etika. Nah, itulah yang makanya dia mau menegakkan etika justru melanggar etika. Ya. Jadi no problem sama kita, it's okay, nggak ada masalah. Mau diskors, mau dipecat, nggak ada masalah. Toh masih banyak organisasi advokat di Republik ini yang bisa kita bangun dan bisa bekerja sama. Saya Aikul yakin bahwa majelis yang akan datang yang dari Dewan Pimpinan Nasional Pusat di Dewan Kehormatannya, saya berharap memang fair dan saya yakin itu orang-orang yang fair, orang-orang yang bersih ya. Jadi 100% saya akan Aikul yakin bahwa apa yang kita lakukan itu tidak melanggar kode etik.
justru apa yang dilakukan sebelah melanggar kode etik. Kita tidak punya harapan, ya harapan kita ya nanti dibanding majelisnya benar-benar fair dan benar-benar berintegritas, ya. Kalau dengan masalah sebelah ya biarin aja, itu kan memang dia. Tapi yang jelas kita ketika media tanya sama kita jawab. Itulah yang kita dibilang melanggar kode etik. Nah itu juga kita bilang bahwa majelis lah yang melanggar kode etik, ya. Jadi kita nggak ada beban sama kita, tidak, kita juga terus. Cuman memang opini jadi seolah-olah kita melanggar etik karena memang dari sebelah sana sudah cuap-cuap duluan, karena pagi-pagi dia sudah menyiapkan pers untuk mempublish hasil putusan. Padahal itu sama majelis dilarang sebelum inkrah, ya dilarang untuk dipublish. Tapi sebelum udah publish, ketika media tanya sama saya sampaikan. Itulah orang sebelah yang merasa hebat, ya. Nah, untuk generasi muda advokat, saya pikir kita mesti melihat, ya, jangan kita tiru seperti gaya-gaya orang di sebelah, ya. Karena yang namanya pengacara itu sopan santun, punya integritas dan profesional. Itulah untuk generasi muda advokat yang memang sekarang sudah mulai tumbuh dan berkembang, ya. Selamat berjuang, mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik.